Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Rahman, NIM 205111111. Di sini saya akan presentasikan tentang bertakwa. Pribadi bertakwa. Pengertian bertakwa. Bertakwa adalah seseorang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla atas cahaya atau petunjuk dari Allah karena mengharapkan rahmatnya dan ia meninggalkan maksiat karena takut akan siksanya. Tidaklah seseorang dikatakan takwa kepada Allah jika dia belum menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah seperti yang dicontohkan Nabi SAW. Ciri-ciri bertakwa. 1. Mengerti ilmu agama. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengerti ilmu agama. Maka dari itu terdapat sebuah riwayat yang menceritakan tentang setan yang jauh lebih takut pada orang berilmu yang sedang tidur daripada orang yang tak berilmu yang sedang sholat. Maka dari itu, jika ingin meningkatkan ketakwaan, tingkatkanlah ilmu agama. Yang kedua, menegakkan sholat. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjaga sholatnya, bahkan meskipun dalam keadaan terseok-seok, ia akan tetap melaksanakan sholatnya. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Orang yang bertakwa juga akan selalu menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan. Meskipun godaan setan hanya berupa kalimat cuma sebentar, atau bisa tobat lagi. Sekalipun orang yang bertakwa akan menjauhi kemaksiatan. Yang keempat, mempersiapkan bekal hari akhir. Orang yang bertakwa juga selalu mempersiapkan bekal di hari akhir. Ia akan beribadah sebaik mungkin dan memperbanyak amalan ibadah agar bisa memiliki bekal yang cukup nanti di akhirat. Puasa. Puasa adalah satu ciri-ciri orang yang bertakwa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya amalan puasa adalah amalan tersembunyi. Yang kelima, menepati janji. Menepati janji adalah ciri orang yang bertakwa, yang mana merupakan kebalikan dari orang munafik dan kafir. Tiap kali diberikan amanah atau tanggung jawab, maka ia akan melaksanakan sesuai dengan janjinya. Yang ketujuh atau yang terakhir, rajin sedekah. Ciri lain dari orang yang bertakwa adalah rajin sedekah. Orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah adalah orang yang benar-benar mengetahui bahwa segalanya hanya milik Allah dan sudah seharusnya dikembalikan ke jalan Allah. Yang B, kemuliaan orang yang bertakwa. Di balik perintah Allah selalu tersimpan banyak keutamaan, kemuliaan, rahasia, dan hikmah yang sangat mendalam. Demikian halnya perintah takwa yang tersebar dalam ayat-ayat Al-Quran. Secara bahasa, takwa berarti takut, waspada, atau hati-hati. Makna bahasa ini pula yang kemudian berkembang menjadi makna istilahnya, di mana makna diartikan sebagai rasa takut, waspada, dan hati-hati atas apa yang telah ditetapkan Allah, baik perintah maupun larangannya. Tak heran bila takwa dipahami sebagai kepatuhan atau ketaatan terhadap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Berikut ini adalah 5 keutamaan orang takwa yang akan didapatkan di dunia. 1. Mendapatkan pujian Allah, janji pembalasan dan karunia-Nya. Yang kedua, mendapat ucapan terima kasih dan penghormatan dari Allah. Yang ketiga, dicintai oleh Allah. Yang keempat, urusannya ditangani, diatur, dan diawasi langsung oleh Allah. Yang kelima, dihilangkan kesulitannya, selalu diberi jalan keluar bagi masalahnya, dan diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. C. Takwa dan kesalahan pribadi. Kesalahan individual atau pribadi kadang disebut juga dengan kesalahan ritual. Kenapa? Karena lebih menekankan dan mementingkan pelaksanaan ibadah ritual seperti salat, puasa, zakat, haji, zikir, dan seterusnya. Disebut kesalahan individual karena hanya mementingkan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan diri sendiri. Sementara pada saat yang sama, mereka tidak memiliki kepekaan sosial dan kurang menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan bermasyarakat. Pendek kata atau singkat kata, jelas kesalahan ini ditentukan berdasarkan ukuran serba formal yang hanya mementingkan hablum minallah, tidak disertai hablum minannas. Yang D, takwa dalam kesalahan sosial. Sedangkan kesalahan sosial
menunjukkan perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami, yang bersifat sosial, sifat santun kepada orang lain, suka menolong, suka concern terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya. Kesalehan sosial dengan demikian adalah suatu bentuk kesalehan yang tak cuma ditandai oleh rukuk dan sujud, puasa, haji, melainkan juga ditandai oleh seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang merasa nyaman, damai, tentram, berinteraksi dan bekerja sama dan bergaul dengannya. Kita akan memasuki bab 2. Bab 2 tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, A. Pengertian iman, Islam, ihsan. Pengertian imam menurut Imam Malik Asy-Syafi'i Ahmad Al-Fauzi Isahbi Rahwai, iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan aman dengan anggota badan. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Pengertian Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Agama Islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Yang C. Pengertian ihsan secara bahasa ihsan berarti berbuat baik. Ihsan adalah kebalikan dari isah yang berarti berbuat buruk. Sedangkan pengertian lisan secara istilah itu terdiri dari dua jenis, ihsan dalam ibadah kepada Allah dan ihsan kepada sesama makhluk Allah. Ihsan dalam ibadah Allah adalah orang hamba yang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah. Apabila ia tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah melihatnya. B. Relasi iman, Islam, ihsan dalam ajaran Islam. Iman, Islam, dan ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan secara ihsan supaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang C, pengertian ihsan kamil. Ihsan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata, ihsan dan kamil. Secara harfiah, insan berarti manusia dan kamil berarti yang sempurna. Dengan demikian, insan kamil berarti manusia yang sempurna. Menurut Ahmad Tafsir, insan kamil atau manusia sempurna menurut Islam tidak mungkin di luar hakikatnya. Yang D, yang terakhir, pendidikan Islam membentuk insan kamil. Untuk mencapai kesempurnaan hidup yang hakiki berupa insan kamil, manusia membutuhkan bimbingan dan proses pendidikan. Sehingga para pakar pendidikan Islam telah sepakat bahwa tujuan pokok dari pendidikan Islam ialah untuk mendidik budi pekerti dan pembentukan jiwa. Semua mata pelajaran haruslah mengandung pelajaran akhlak. Setiap pendidikan haruslah memikirkan akhlak keagamaan sebelum yang lainnya. Karena akhlak keagamaan adalah akhlak yang tertinggi, sedangkan akhlak yang mulia adalah tiang pendidikan Islam. Pemikiran Ahmad Tafsir tentang pendidikan Islam sebagai usaha pembentuk insan kamil mengandung arti bahwa konsep insan kamil sangat relevan dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia maupun tujuan pendidikan Islam yang disepakati beberapa pakar. Sama-sama ingin membentuk manusia atau peserta didik yang cerdas, beriman, dan bertakwa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak jelas. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.